Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Friska Ramadhani dengan NIM K00251163 dari kelompok A3. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktikum pada blok 2.2 anatomi, yaitu dengan judul Anatomi Sistema Kardiorespiratory. Laporan 1. Saat kegiatan bermain, Rusty, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusty kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaan A. Jelaskan sirkulasi fetal. B. Jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. C. Jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Yang pertama yaitu akan menjelaskan tentang sirkulasi dari fetal. Jadi darah yang kayak oksigen dari plasenta itu nanti dia akan masuk melalui vena umbilicalis. Terus nanti dia itu kan melewati hati yang ini. Terus nanti darahnya itu melewati ductus venosus, terus nanti dia itu dibawa ke vena cava inferior. Terus nanti dia itu masuk ke jantung dari vena cava inferior ke atrium yang sebelah kanan. Atriumnya sebelah kanan, terus akhirnya dia itu nanti langsung ke jantung yang sebelah kiri lewat foramen oval. Nanti dia itu ke atrium yang sebelah kiri, atrium yang sebelah kiri, lalu dia itu nanti akan dipompa ke seluruh tubuh dari atrium kiri ke ventrikel kiri, lalu dia itu akan menuju ke aorta sini. Terus nanti itu darah dari bagian atas tubuh, nanti dia itu akan masuk lewat vena cava superior ke atrium kanan dan juga ke ventrikel kanan. Terus nanti dari ventrikel kanan dia itu akan ke arteri pulmonalis, arteri pulmonalis. Terus nanti itu dia tuh akan kembali ke plasenta dari aorta. Nanti dia itu ke arteri iliaka. Lalu selanjutnya nanti dia itu ke arteri umbilicalis. Terus nanti itu dia itu kembali ke plasenta untuk ambil oksigen lagi kayak berarti nanti itu siklusnya sirkulasi fetal nanti itu akan terus berulang dari plasenta nanti masuk lalu nanti bertukar di sini akan melalui beberapa nanti dia itu akan keluar lagi. Nah, dia itu ada 3 jalur penting, yaitu ada di ductus venosus yang di sini tuh, terus ada yang foramen oval yang ini, nah yang di sini tuh, terus ada ductus arteriolus. Kok di sekitar sini. Lalu selanjutnya tentang kelainan tadi, saya mengambil kelainan tentang paten foramen oval. Nah, dia itu apa yang di sini, foramen oval. Ini nih, bikin sini. Nah, itu dia itu gara-gara gagalnya perkembangan foramen oval menjadi fossa ovalis, yaitu setelah lahir, lubang yang di sini itu kan harusnya dia itu menutup. Tetapi pada klinis ini paten foramen oval, dia itu lubangnya itu tetap terbuka sebagian. Terus dia itu bakal memungkinkan darah itu lewat lagi antara dua atrium. Yang di sini tuh. Ini itu harusnya nutup, tetapi dia itu malah terbuka sebagian. Jadi kan akhirnya
Dia itu menemukan darahnya itu kan jadi lewat lagi. Seharusnya dia itu nggak lewat lagi, tapi jadi lewat lagi antara dua atrium. Terus dampaknya itu biasanya itu tidak berbahaya, tetapi dia itu bisa menyebabkan emboli paradoks atau dia itu bekuan darah masuk ke sirkulasi sistemik. Dia itu akan mengganggu di sini. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang arteri dan juga vena. Nah, arteri dia itu dibagi menjadi tiga. Ada yang aorta ascendens, arcus aorta, dan juga aorta descendens. Nah, nanti di aorta descendens yaitu dibagi dua parts, yaitu ada pars abdominalis dan pars thoracica. Nah, yang pertama dia ada aorta descendens. Untuk aorta descendens, dia itu letaknya itu di sebelah kanan linea mediana. Hmm, yang ini terus dia itu skeletopisnya itu di costet 3 atau pertengahan korpus VTH6. Terus dia itu ada cabang. Nah, ada dua cabang yaitu arteri koronaria dextra dan juga arteri koronaria yang sinistra. Hmm. Lalu selanjutnya dia ada arcus aorta. Nah, dia itu letaknya itu di belakang manubrium sterni. Terus dia itu skeletopisnya VTH3. Terus dia itu ada tiga cabang. Ada truncus, truncus yang brachiocephalicus yang di sebelah sini. Dia itu nanti akan bercabang lagi menjadi arteri subclavia yang dextra dan juga arteri carotis communis yang dextra. Yang ini subclavia yang dextra. Jadi dia itu bercabang menjadi dua ini. Arteri subclavia dextra sama arteri carotis communis yang dextra. Dua cabang ini. Lalu selanjutnya, yang kedua itu ada arteri carotis communis yang sinistra. Yang di sini, yang di sini. Nah, nanti dia itu bercabang, ada cabang lagi dua. Nah, yang ini arteri carotis externa sinistra dan juga arteri carotis interna yang sinistra. Eh, ya, dua ini. Terus yang terakhir, dia itu ada arteri subclavi, subclavian yang sinistra. Nah, yang ini. Dia itu nanti bercabang lagi, bercabang menjadi dua, yaitu arteri aksilari dan juga arteri vertebral. Tapi di sini kayaknya nggak terlihat ya. Kayak sebelah sini. Lalu ada aorta descendens. Nah, aorta descendens tadi kan dibagi menjadi dua, ada yang pars thoracica dan juga pars abdominalis. Nah, dan di sini tuh yang pars thoracica, yang pars thoracica. Nah, nanti dia itu letaknya itu VTH 4 sampai 12, terus dia itu cabang utama dari RR bronchialis, RR esophagealis, RR pericardiaci, dan juga RR mediastinalis. Pokoknya nanti dia itu di sini akan bercabang. Terus dia itu ada cabang utama yaitu intercostalis posterior 3 sampai 11 dan juga arteri subcostalis dan juga ada arteri prenica yang superior. Terus selanjutnya ada yang aorta descendens bagian pars abdominalis. Nah, nanti ini tuh letaknya itu dia VTH 4 sampai dengan 12. Terus dia itu nanti ada tiga cabang visceral anterior, tiga pasang cabang visceral lateralis, 5 plus 1 pasang cabang parietal atau lateral dinding abdomen, dan yang terakhir itu ada dua cabang terminal. Nah, yang pertama itu ada tiga cabang visceral anterior. Yang pertama ada truncus coeliacus. Truncus coeliacus.
Ya, dia itu nanti setinggi VTH 12. Sedangkan dan juga dia itu ada arteri mesenterika yang superior, arti dia itu setinggi VL1, dan yang terakhir ada arteri mesenterika yang inferior, yaitu nanti setinggi VL3. Terus selanjutnya yang tiga pasang cabang visceralis lateralis, yaitu yang pertama ada arteri suprarenalis, yang kedua ada arteri renalis, dan yang terakhir ada arteri ovarika untuk perempuan, dan juga ada arteri testikularis untuk yang laki-laki. Lalu selanjutnya ada 5+1 pasang cabang parietal atau lateral dinding abdomen. Nah, dia itu yang pertama ada arteri brenica inferior, lalu dia nanti itu ada 4 lumbales, dan juga yang terakhir yaitu bertambah sama aorta sacralis mediana. Terus yang terakhir dia itu 2 cabang terminal. Yang pertama ada arteri iliaka yang komunis dekstra, dan juga arteri iliaka komunis yang sinistra. Terus selanjutnya untuk vena. Nah, dia itu berdasarkan letaknya, dia itu dibagi menjadi 2, ada vena superficialis dan juga vena profunda. Nah, vena superficialis dia itu biasanya dekat dengan permukaan kulit. Sedangkan yang vena profunda dia itu di dalam, dan biasanya itu dia itu lebih besar. Terus dia itu biasanya terletak berdampingan dengan arterinya, sehingga biasa disebut juga dengan vena comitans. Terus dia itu juga dibagi 2, ada vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, yang vena cava superior nanti dia itu menerima darah dari 3, yaitu ada yang pertama regio caput dan ilium, yang kedua ada dari ekstremitas superior, dan yang terakhir dia itu ada sistema azygos. Jadi dia itu yang di sini. Nah, di sistema azygos dia itu ada 3 vena. Yang pertama ada vena azygos itu sendiri, dia itu di bagian dekstra kolumna vertebralis. Terus yang kedua dia itu nanti ada vena hemiazygos. Nah, yang ini dia itu nanti dia itu di bagian sinistra kolumna vertebralis pars inferior. Terus yang terakhir dia itu ada vena hemiazygos yang aksesori ya, yang di sini. Ini jadi yang ke sini. Nah, dia itu nanti di bagian sinistra kolumna vertebralis pars yang superior. Kok vena eh eh, sistema azygos dia itu yang ada di tengah sini. Terus selanjutnya vena cava inferior, yaitu di menerima darah dari 7. Yang pertama dia itu darah dari ekstremitas inferior, sirkulasi porta hepatis, renica inferior, ren suprarenal, gonadal, dan juga yang terakhir itu dari lumbal. Laporan 2, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memperberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maksilaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus maximedius. Pertanyaan A. Jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung beserta fungsinya. B. Sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara masing-masing sinus. C. Jelaskan mengapa sinus maksilaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Yang pertama, di sini akan menjelaskan sinus-sinus paranasalnya. Sinus itu dibagi menjadi 4. Dia ada yang sinus frontalis di sini, di dahi sini. Terus ada sinus ethmoidalis yang hidung. Terus ada sinus maksilaris di bawah mata. Terus yang selanjutnya ada sinus sphenoidalis. Nah, dia itu nanti ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama dia itu akan mengurangi berat relatif tengkorak. Yang kedua dia itu juga akan meningkatkan
resonansi suara. Apa itu resonansi suara? Dia itu akan memperkuat atau memperbesar getaran suara sehingga suara kita itu terdengar lebih jelas, nyaring dan juga kayak keras gitu. Terus selanjutnya dia itu sebagai penyangga terhadap trauma wajah. Kalau misal ada yang eh, terluka nanti dia itu akan menjadi penyangga. Nah, selanjutnya dia itu melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Terus dia itu juga melembabkan serta juga menghangatkan udara untuk saat inspirasi. Agar yang masuk nanti itu tidak langsung dingin tapi kayak dihangatkan dulu. Terus yang terakhir, dia itu berperan dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya, meatus nasi dan lubang muaranya. Nah, dia itu dibagi menjadi empat. Ada recessus, recessus sphenoidal, yaitu ada muara dari sinus sphenoidalis. Yang ini. Terus yang kedua dia itu ada meatus nasi superior. Meatus nasi yang superior. Dia itu ada muara dari selula ethmoidalis yang posterior. Yang di sini. Sedangkan yang meatus nasi media dia itu terdapat empat bangunan. Yang pertama, dia itu ada infundibulum ethmoidal. Dia itu letaknya itu di ujung anterior hiatus semilunaris. Terus dia ada bula ethmoidalis. Dia itu bentuknya kubah, terus dia itu muara selulae ethmoidalis yang bagian media. Terus dia itu ada hiatus semilunaris. Hiatus semilunaris berarti yang di sini. Nah, dia itu salurannya melengkung di bawah bula ethmoidalis, muara sinus dari maxillaris. Ini yang melengkung di sini. Nah, ini ethmoidalis. Nah, bula ethmoidalis di atasnya sini. Kalau semilunariatis itu yang di bawahnya sini. Terus yang maxillary. Terus yang terakhir ada prosesus unciatus. Prosesus unciatus. Nah, dia itu batas bawah dari hiatus semilunaris. Batas bawahnya. Terus ada meatus nasi inferior. Dia itu ada muara dari ductus nasolacrimalis yang di bagian sini. Nah, dia itu nanti ductus nasolacrimalis, dia itu akan mengalirkan air mata dari sakus conjunctivalis dari okuli. Nah, dia itu ductus tersebut itu nanti berawal dari ujung inferior sakus lacrimalis pada dinding anteromedial orbita. Sebenarnya itu seperti kan yang ini maxillary. Nah, ini bula ethmoidal. Sini yang sphenoidal sinus. Terus infundibulum. Lalu selanjutnya kenapa kok sinus maxillaris itu dia itu lebih sering terkena sinusitis daripada sinus lainnya. Nah, sinus maxillaris kan dia kan di sini di bawah bagian mata sini. Nah, itu tuh posisi osteomaxillaris itu kan terletak lebih tinggi dari dasar sinus. Jadinya lendir itu harus naik melawan gravitasi untuk keluar. Selanjutnya, dia itu nanti akan terjadi penumpukan sekret yang akhirnya memicu infeksi. Nah, kalau misal nanti dia me, menumpuk di sini, dia itu biasanya akan bau kayak kita akan membau kayak soalnya di sini tuh nanti numpuk nanti itu jadi nanah kalau nggak salah. Terus akhirnya dia yang akan menyebabkan sinus. Terus dia juga di sini tuh muaranya itu mudah tersumbat. Jadinya sinus maxillaris itu paling sering
terkena sinusitis daripada sinus yang lainnya. Yang terpenting karena dia itu eh, letaknya itu dia melawan gravitasi, jadinya kan lebih lebih mudah terkena penyakit gitu. Dan juga nanti kan eh, sekretnya yang harusnya bisa keluar, dia itu nanti akan menumpuk di sini. Dan nanti lama-kelamaan dia itu akan berbau tidak sedap di sini. Jadi biasanya orang yang terkena sinusitis, dia itu akan melakukan eh, operasi untuk agar bisa bisa bernapas dengan lega. Baik, mungkin tadi penjelasan dari saya tentang laporan praktikum blok 2.2 anatomi. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.